Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 2 September 2020. Hari ini indeksnya kembali menunjukkan tanda keraguan ya. Kita bisa lihat sama-sama, kita punya chart IHSG. Kita lihat bar yang terakhir itu, candle yang terakhir bentuknya adalah doji. Ya, walaupun kita bisa melihat warnanya hijau, memang naik tapi cuma naik 0,02%, ya sangat kecil lah. Kalau kita bisa katakan sih ini nggak naik lah, nggak bergerak, ini doji. Tadi dia sempat naik, kemudian turun juga, sempat hijau, sempat merah, tapi akhirnya tuh ditutup ya di dekat-dekat harga pembukaan. Ya, ini doji lah ya, nggak usah kita tafsirkan macam-macam. Berarti ini ada semacam kebingungan, ada semacam keraguan di antara para trader ataupun investor yang ada di Bursa Efek Indonesia, sehingga masih bingung mau ngambil posisi yang di mana, mau ngambil posisi sebagai penjual atau mau jadi pembeli gitu kan. Jadi semuanya masih wait and see. Berita baiknya, ada berita baiknya bahwa kalau kita lihat candle doji hari ini kita bisa katakan sebagai konfirmasi kali ya terhadap piercing pattern yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman memandang dua candle ini adalah piercing pattern, maka ini adalah candle konfirmasi gitu ya. Ini bisa dianggap candle konfirmasi dan kita bisa berkata bahwa besok hari Kamis IHSG akan hijau. Seperti itu kira-kira. Kalau memang kita menganggap ini sebagai piercing pattern ya. Nah, di sini teman-teman mesti lihat lagi bagaimana kita menganggap ini piercing pattern atau bukan gitu. Kalau misalnya terjadinya dekat support, kita bisa katakan ini piercing pattern, kemungkinan besar sudah terkonfirmasi. Tapi kalau tidak di dekat support ya agak meragukan ya, biasanya nggak kuat gitu. Jadi tinggal kita lihat ke sebelah kiri aja, ada nggak di sekitar sini yang menjadi support. Kayaknya nggak ada ya. Kita justru melihat ada resisten di sekitar area kotak hijau. Jadi ya ini benar-benar membingungkan lah untuk IHSG. Kita masih bimbang untuk mengambil posisi. Nah, sebaiknya kita dalam kondisi wait and see. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang berniat menjadi trader ataupun memiliki keinginan yang cukup kuat untuk mempelajari analisa teknikal, janganlah ragu-ragu, langsung saja subscribe. Selain itu, teman-teman selalu boleh meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Mari kita lihat ISAT. Oke, ISAT ini ada pattern ya di bawahnya. Saya melihat terjadi reversal pattern. Jadi kalau teman-teman melihat saya punya gambar seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat saya punya gambar seperti ini ya, artinya saya melihat ada kemungkinan ini adalah suatu pattern yang sudah terkonfirmasi. Jadi neckline-nya ada di sini di area kotak kuning. Kemudian teman-teman bisa lihat neckline-nya sudah di testing, di sini juga retesting dan kayaknya cukup kuat. Kita punya neckline bekerja sebagai support. Saya rasa ini saatnya ISAT untuk kembali bergerak naik. Target pergerakan ISAT masih ada di atas ini ya, masih cukup jauh. Ada di angka berapa nih? 3.220-an. Sekarang masih 2.300. Ya berarti masih ada sekitar 900 poin lagi. Ya cukup jauh, cukup menyenangkan. Saya kira teman-teman yang menaruh minat terhadap ISAT nggak perlu terlalu gugup ya, tenang aja. Kita punya pattern, reversal pattern dari downtrend menjadi uptrend ini sudah terkonfirmasi dengan bagus. Sekarang tinggal duduk dengan tenang aja. Selama dia nggak menembus kita punya neckline, kita punya support di area kotak kuning, ya mestinya sih patternnya masih bekerja. Nah, tinggal tunggu waktunya aja, naik dengan santai, dengan nyaman, tanpa rasa was-was. Halo Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa analisa saya yang terakhir, saya selalu mengatakan IHSG sedang dalam fase sideways. Dan kalau teman-teman bisa menghubungkan dengan analisa teknikal, di mana saya selalu mengatakan dari fase bullish yang akan berbalik menjadi bearish,
harus melalui satu fase sideways. Demikian juga dari satu fase bearish untuk kembali menjadi fase bullish memerlukan satu fase sideways. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kemungkinan kita akan melihat IHSG mencapai all time high lagi sekitar 4-6 tahun berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di sini mungkin adalah saat terbaik Anda untuk entry. Ikuti online course bersama Stock Tenesian. Ada 4 pertemuan, masing-masing akan membahas Fibonacci, kita akan membahas bagaimana melihat candlestick pattern, kita akan melihat bagaimana menentukan reversal dengan berbagai pola pada chart, dan tentu saja kita akan mendapatkan pembahasan mengenai indikator teknikal. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan saya berikan bonus untuk mendapatkan screener saham, sehingga teman-teman tidak perlu meneliti 600 saham yang ada di bursa kita. Cukup dengan menggunakan screener sederhana yang keluar hanyalah saham-saham yang memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Dari screener itu kita bisa mendapatkan saham-saham dengan potensi naik yang sangat-sangat besar. 4 pertemuan masing-masing 2 jam ditambah dengan 1 screener, saya kira udah cukup untuk teman-teman bisa survive di pasar saham. Belum juga, saya akan tambahkan lagi 1 pertemuan 2 jam untuk membahas cara menggunakan screener sehingga teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu menggunakan screener dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama. Dengan demikian, saya sangat mengharapkan hasil dari workshop kali ini adalah para trader yang tangguh, orang-orang yang siap memasuki pasar saham dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini, teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memperoleh seat yang sangat-sangat terbatas. Sampai jumpa dalam workshop Stock Tenesian. Selanjutnya saya punya GGRM. Kayaknya GGRM di sini ya, ini udah mencapai resistennya, kemudian dia malah turun terjun dengan sedemikian kencangnya. Teman-teman bisa melihat di sini ada satu candle merah dengan volume yang cukup tinggi, kemudian turun-turun lagi, volumenya cenderung mengecil ya. Oke, di sini kita bisa mengatakan ini memang buangannya kencang, tapi berikutnya itu kan kayaknya pasar udah males untuk bertransaksi. Kayaknya pasar belum siap untuk menerima kenyataan GGRM akan turun. Jadi kita bisa mengatakan ya GGRM ini sedang melawan arah tren, ya kan? Karena dia bergerak turun tapi volumenya kecil, maka ini berlawanan dengan arah tren. Tren sebenarnya adalah naik. Nah, teman-teman sekarang boleh lebih cermat. Saya kayaknya mau memindahkan, saya punya support kotak hijau, kayaknya di sini nih ya. Kayaknya ini lebih kuat untuk sebagai support. Nah, kayaknya lebih valid ya. Di sini teman-teman lihat, di sini. Nah, ini lebih valid. Saya rasa sih ini lebih valid, ini lebih cocok. Dengan demikian kita bisa melihat suatu range sideways di antara kotak merah dan kotak hijau. Gitu ya. Itu kan kita bisa lihat kan ini kotak merah sebagai resisten, terus sebagai supportnya ada di area kotak hijau. Nah, kita lihat dia sideways di sekitar situ. Tapi menurut saya sih GGRM ini cenderung untuk bergerak naik. Kita lanjut dengan KLBF. Oke, kita punya KLBF, kelihatannya cukup bagus ya. Ini masih bergerak naik, masih slow, tapi dengan pergerakan seperti ini, dengan tenang seperti ini kan jadinya nggak terlalu ramai ya, tidak terlalu banyak diperhatikan orang. Tentu saja kita melihat volume transaksi kecil-kecil, pergerakannya juga tenang, kita bisa katakan ini kayaknya sideways, tapi mau dibilang sideways kok kayaknya lagi bergerak naik gitu ya. Ya ini sih kecenderungannya bergerak naik, teman-teman lihat aja kalau mau dikatakan sideways, memang bisa dikatakan seperti itu karena candlenya juga bergeraknya kecil-kecil. Tetapi kalau teman-teman bisa memperhatikan kan, ini nggak sideways banget karena ada higher high dan ada higher low. Terutama ini low-nya ini ya, di sini makin lama kok makin tinggi higher low gitu ya. Kalau dia punya high itu memang beberapa waktu belakangan ini terlihat belum ada new high lagi. Tetapi
Ya, kita sih berpendapat, kita punya pandangan bahwa tren naiknya itu masih belum berakhir. Ya kan, belum ada pertanda bahwa tren naik ini akan segera berbalik. Jadi kita masih bisa mengatakan, oke, trennya masih naik, kemudian kita lihat volume transaksinya juga sementara ini masih kecil-kecil. Oke, ini jelas bisa kita tafsirkan sebagai pergerakan sideways. Nah, teman-teman yang kebetulan udah punya KLBF, boleh lebih sabar. Teman-teman yang belum punya KLBF, boleh menunggu sampai KLBF menembus resisten. Di mana resistennya? Di mana ya? Teman-teman lihat aja sendiri. Ini kan udah jelas ya. Silahkan digambar di charting softwaremu sendiri, gambar di aplikasimu sendiri, contek gambarnya seperti ini supaya kelihatan angkanya di berapa, sehingga teman-teman selalu bisa melakukan controlling kalau pergerakannya sudah berlawanan dengan analisa yang kita lakukan. Kita lihat MNCN. Kalau lihat penampakan seperti ini, saya cenderung akan mengatakan MNCN masih akan bergerak naik. Kayaknya ini gambarannya MNCN masih bergerak naik, tapi belum saatnya gitu ya. Jadi masih di bawah sideways, masih bergerak mendatar. Kalau kita katakan dalam teori akumulasi distribusi, nah mungkin sekarang ini masih terjadi tahap akumulasi. Jadi beberapa pihak sedang melakukan pengumpulan saham MNCN dalam jumlah yang cukup besar. Setelah sahamnya terkumpul di salah satu pihak, barulah kemudian MNCN akan mulai bergerak naik sambil si pihak yang satu ini melakukan distribusi. Dia akan membagikan semua stok MNCN yang ada di gudangnya kepada para pembeli. Sambil itu dia terus membawa harga untuk bergerak naik. Ya tentu saja teorinya seperti itu kan. Kapan itu akan kejadian? Ya kita nggak tahu. Nah, kita sama sekali nggak bisa membaca hati para trader gitu. Yang bisa kita baca adalah emosinya, psikologinya yang kita lihat di pasar, yang kita lihat selalu tergambar di chart. Soal isi hatinya seperti apa, kapan mau didistribusikan, kapan harganya akan naik, kita hanya bisa melihat saat suatu harga menembus resisten, di situ kita ikut. Tapi benarkah itu penembusan yang valid atau cuma sekedar false break untuk cari korban baru? Ya kita sama-sama nggak tahu. Tetapi salah satu pertanda yang penting bahwa sahamnya akan bergerak naik adalah terjadi penembusan resisten yang cukup penting, didukung dengan volume transaksi yang cukup besar. Mari kita lihat saham SMBR. Oke, SMBR kelihatannya bagus ya. Saya cenderung mengatakan SMBR ini bagus karena kita melihat trennya sedang naik. Nah, cukup bagus. Kalau beberapa hari belakangan ini kita lihat ada volumenya kecil-kecil ya, nggak menarik. Tapi teman-teman mesti melihat bahwa volume yang kecil-kecil ini terjadi pada tahap retracement yang ada di SMBR. Jadi di beberapa candle terakhir ini memang volumenya cenderung mengecil ya, karena itu sedang retracement. Jadi ini benar-benar adalah retracement. Kayaknya ini retracement beneran, bukan reversal. Jadi teman-teman bisa melihat pada saat udah terjadi pantulan, udah mulai muncul candle hijau, teman-teman boleh segera melakukan pembelian untuk mengikuti harga SMBR yang akan bergerak naik. Nah, kapan dia bergerak naik? Kita nggak tahu. Bisa jadi aja dia bergerak sideways cukup panjang kan, ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau mau mencoba ikuti, ya ikutilah dekat-dekat support supaya risikonya nggak terlalu besar. Kita coba lihat TBLA. TBLA kita punya resisten sedang testing ya. Teman-teman bisa melihat ini sedang testing resisten. Kalau dilihat ya kayaknya ini belum bagus ya, candle merah, kayaknya besok masih terjadi retracement lagi ya kayaknya loh. Nah semoga aja dia berhasil langsung tembus
Ya kalau ditanya saya memilih mana ya, saya memilih TBLA langsung tembus aja lah, naik menembus resisten. Karena kalau kita lihat sih ini volume transaksinya rata-rata, jadi nggak terlalu bagus ini. Kalaupun menembus resisten kotak merah ini, teman-teman harus melihat, harus meyakinkan bahwa volume transaksi yang menembus resisten kotak merah itu cukup. Jangan sampai lebih kecil dari volume transaksi hari ini. Kemungkinan besar itu ya false break lah gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan. Tapi teman-teman kalau bisa melihat TBLA menembus area kotak merah, naik di atas area kotak merah, didukung dengan volume transaksi, nah itu adalah salah satu pertanda yang cukup bagus. Selanjutnya kita punya Demas. Demas kayaknya cukup oke ya. Walaupun memang sedang bergerak sideways, nggak apa-apa lah, wajar-wajar aja. Kita lihatnya sih trennya masih naik, nggak perlu khawatir. Kalau dia cuma bergerak sideways seperti ini, nggak perlu khawatir. Yang penting teman-teman mendapatkan kepastian tren masih bergerak naik. Jadi ini kita punya tren di sini kan masih terlihat cukup bagus ya. Misalnya ini di sini kita ambil. Ini sambil dipencet ya, sambil dipencet tombol kontrolnya yang pakai Windows. Nah ini sambil dipencet tombol kontrolnya sehingga titiknya ini langsung snap, langsung mencari titik terdekat. Jadi dia magnetnya nyala kalau dipencet tombol kontrol. Nah, sini teman-teman lihat ini. Ini adalah trend line yang bekerja sebagai support. Yang ungu ini kan, gas putus-putus. Di sini dia bekerja sebagai support dan harga kembali mantul. Jadi saya pikir ya untuk Demas ini masih cukup bagus lah, masih cukup oke. Kalau dia hanya bergerak sideways, saya pikir ini mungkin kesempatan untuk menguji apakah teman-teman terlalu gugup untuk trading di saham yang sedang uptrend, atau mungkin teman-teman orangnya bosanan, pengennya cari yang cep gitu, yang high risk high gain gitu ya. Saya pikir cukup sampai di sini untuk analisa kita pada hari ini. Nah, semoga bisa membantu teman-teman semua. Tetap tinggal di rumah. Kalaupun Anda sangat-sangat terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker. Salam cuan untuk kita semua.